di bawah langit yang selalu mendung oleh rahasia, hiduplah seorang pria bernama Pak Damar. Dahulu, namanya adalah mentari yang menyinari seisi sekolah. Ia adalah guru yang mampu membuat engkangka matematika menari di kepala siswa. Sang maestro yang membawa piala nasional berbaris rapi di lemari kaca, seolah-olah lemari itu adalah singgasana bagi kejayaannya. Namun, roda nasib bukan sekadar berputar. Ia menggila kini. Pak Damar bukan lagi bapak guru terbaik. Ia adalah Damar si tukang kebun. Seragam batiknya yang gagah telah digantikan oleh kaos lusuh yang warnanya seakan meratap karena kehilangan martabatnya. 8 tahun lalu, Pak Hilman, kepala sekolah yang sudah dianggapnya ayah sendiri, melakukan kesalahan fatal, menggelapkan dana yayasan untuk pengobatan istrinya yang sekarat. Pak Damar, dengan hati yang terlalu luas untuk dihuni logika, memilih pasang badan. Ia membiarkan namanya dicaci, dituduh sebagai kaki tangan, hingga dicabut hak mengajarnya. Ia rela menelan bara api fitnah demi menjaga nama baik Pak Hilman, agar sang mentor bisa meninggal dengan tenang tanpa jeruji besi. Biarlah dunia meludahi wajahku. Asal nisan Pak Hilman tetap bersih dari noda. Bisiknya pada angin yang seringkali menusuk tulang dengan dinginnya ketidakadilan. Setiap pagi, Pak Damar menyapu daun-daun kering di halaman. Daun-daun itu seolah-olah adalah serpihan mimpinya yang gugur dan diinjak-injak. Lihat itu! Mantan guru berprestasi sekarang jadi ahli sampah. Cibir Bu Ratna, guru baru yang ambisius, sambil melangkah melewati Pak Damar. Mungkin dulu prestasinya juga hasil menipu, sama seperti dia menipu dana yayasan. Tawa guru-guru lain meledak seperti petir di siang bolong, menghanguskan si isi-sisi harga diri Pak Damar. Pak Damar hanya menunduk, tangannya yang gemetar menggenggam sapu lidi begitu erat, seolah-olah sapu itu adalah satu-satunya pegangan agar jiwanya tidak hanyut dalam samudra kepedihan. Hinaan itu tidak lagi datang sebagai rintik hujan, melainkan badai es yang menghantam Sukma di kantin. Saat Pak Damar sedang membersihkan sisa makanan dengan tangan gemetar, sekelompok siswa kelas 10 sengaja menumpahkan kuah bakso ke sepatunya yang bolong. Maaf ya Pak Koruptor, sengaja kok. Celetuk seorang siswa sambil tertawa renyah. Katanya, uang sekolah kami dimakan Bapak buat foya-foya ya? Pantas sekarang jadi babu. Hukum alam itu nyata. Siswa-siswa polos itu, yang hanya menelan mentimenta kabar burung di media sosial sekolah, memandang Pak Damar seperti sampah yang bernapas. Mereka menutup hidung saat berpapasan, seolah-olah aroma kemiskinan dan dosa Pak Damar bisa menular. Di ruang guru, Bu Ratna melempar tumpukan kertas kotor ke lantai. Damar, sapu ini sampai mengkilap. Jangan sampai ada debu sekecil pun. Sama seperti kamu membersihkan uang yayasan dulu. Cepat. Pak Damar berlutut, memunguti kertas satu persatu. Punggungnya membungkuk, bukan karena beban kertas, tapi karena gunung fitnah yang mematahkan tulang belakangnya. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Suaranya serak, seperti gesekan biola tua yang retak. Engkau adalah Sang Maha Mengetahui. Jika ini adalah jembatan bagiku untuk menjaga kehormatan orang lain, maka izinkan hamba melintasinya, meski kaki ini penuh luka. Terjadi lagi kejadian serupa suatu hari, tepatnya di halaman belakang sekolah, dekat tempat sampah. Karakter Pak Damar dan Pak Satrio, guru muda yang sombong Pak Satrio, meludah ke arah kaki. Pak Damar masih berani kau menginjakan kaki di sini? Kalau aku jadi kamu, aku sudah gantung diri di pohon Kamboja itu. Kamu itu racun di dalam madu sekolah ini, Damar. Pak Damar, suaranya bergetar. Mata menatap tanah. Saya hanya ingin bekerja. Pak, saya ingin melihat anak-anak sukses. Pak Satrio? Anak-anak sukses? Jangan melucu. Kamu itu noda hitam di atas kain sutra. Bahkan bayanganmu saja sudah merusak pemandangan sekolah nasional ini. Pergi sana. Kamu tidak lebih berharga dari ulat yang memakan daun-daun ini. Pak Damar terdiam. Ia merasakan jantungnya diremas oleh tengen-tengen tak kasat mata. Ia pergi ke gudang tua, duduk di pojok gelap, dan menangis tanpa suara. Air matanya adalah sungai keputusasaan yang bermuara pada kesabaran yang tiada batas. Namun, di balik kegelapan itu, Pak Damar memiliki rahasia kecil. Di gudang tua yang pengap, ia mengumpulkan 5 siswa berbakat yang dibuang karena dianggap kurang mampu. Secara sembunyi-sembunyi, ia mengajar mereka di sana. Ilmu mengalir dari bibir Pak Damar, bagaikan sungai madu yang menyuburkan tanah gersang. Ia tidak butuh papan tulis. Ia menulis rumus di atas debu lantai dengan ranting pohon. Para siswa itu belajar dengan air mata. Tahu bahwa guru mereka adalah malaikat yang sayapnya telah dipatahkan oleh dunia. Setiap kali siswa-siswa itu memenangkan lomba tingkat nasional, guru-guru lain akan naik ke panggung dengan dada membusung,
mengklaim itu hasil kerja keras mereka. Pak Damar, ia hanya berdiri di kejauhan, di balik pohon Kamboja, memegang gunting rumput. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga melihat bangga bunga yang ia sirami dengan keringat rahasia kini mekar dengan indahnya. Suatu sore, sebuah acara perpisahan untuk mengenang mendiang Pak Hilman diadakan. Kepala sekolah yang baru, yang sangat keras, bermaksud membongkar semua arsip lama untuk membersihkan sisa-sisa korupsi masa lalu. Tiba-tiba, seorang pengacara datang membawa sebuah amplop coklat yang tersegel rapat. Itu adalah surat wasiat Pak Hilman yang ditulis sesaat sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Di depan seluruh guru, siswa, dan orang tua, surat itu dibacakan. Segala tuduhan terhadap Damar adalah bohong. Ia adalah manusia paling suci yang pernah kukenal. Ia rela menjadi tempat sampah bagi dosaku hanya agar sekolah ini tidak hancur oleh skandal. Damar adalah jantung sekolah ini. Sementara aku hanyalah penyakitnya. Suasana seketika menjadi sunyi senyap, sesunyi liang lahat. Lalu, kelima siswa berprestasi itu maju ke depan. Mereka tidak membawa piala, melainkan sebuah papan kayu tua tempat mereka belajar di gudang. Di papan itu tertulis satu kalimat dengan arang. Ilmu Pak Damar adalah nafas kami. Siswa-siswa itu bersimpuh di kaki Pak Damar yang sedang memegang sapu di pinggir lapangan. Mereka menangis sejadi-jadinya. Meraung memecah langit. Guru-guru yang dulu mencibir kini membatu. Lidah mereka seolah terkunci oleh rantai penyesalan yang amat berat. Setelah surat wasiat, Pak Hilman dibacakan dan kebenaran meledak seperti bom di tengah kesunyian. Suasana berubah menjadi lautan penyesalan. Ketua yayasan, seorang pria tua yang selama ini tertipu, maju ke depan podium dengan tangan yang gemetar hebat. Ia memanggil Pak Damar yang saat itu sedang berada di kejauhan, masih memegang gunting rumput. "Damar, kemarilah nak." Suara ketua yayasan pecah seperti kaca yang jatuh ke batu. Pak Damar berjalan pelan. Seluruh guru, termasuk Bu Ratna dan Pak Satrio, tertunduk. Wajah mereka pucat pasi, seperti mayat yang dihantui rasa bersalah. Saat Pak Damar sampai di depan, ketua yayasan tiba-tiba bersimpuh dan memeluk kaki Pak Damar yang kotor oleh tanah. "Maafkan kami telah membuang permata dan memuja debu," isak ketua yayasan di depan seluruh hadirin. Ketua yayasan mengumumkan keputusan tertinggi. 1. Nama Pak Damar dibersihkan melalui pengumuman resmi di seluruh media nasional. Seluruh anak Pak Damar diberikan beasiswa penuh hingga jenjang S3 di universitas manapun di dunia. "Ini bukan sekadar uang," ujar ketua yayasan sambil terisak. "Ini adalah tebusan atas air mata yang kau teteskan dalam diam." Siswa-siswa yang dulu menghinanya kini berbaris panjang. Mereka satu persatu mencium tangan Pak Damar, membasahinya dengan air mata penyesalan yang tulus. Pak Damar hanya mengelus kepala mereka satu persatu dengan kasih sayang yang tidak berkurang sedikit pun. Ia tidak butuh permintaan maaf. Baginya, melihat anak-anaknya terbang tinggi sudah cukup untuk menyembuhkan seluruh luka yang menganga di jiwanya. Ia pergi meninggalkan sekolah dengan langkah ringan, sementara seluruh orang di sana hanya bisa terpaku, tenggelam dalam tangis yang menyesakkan dada, menyadari bahwa mereka baru saja menghancurkan hati seorang pahlawan yang tak butuh tanda jasa malam itu. Pak Damar pulang bukan lagi sebagai tukang kebun, melainkan sebagai legenda yang hidup. Di bawah cahaya bulan yang kini tampak lebih terang, ia mendongak ke langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, Engkau tidak pernah tidur. Wahai para pencari kebenaran yang matanya kini basah oleh telaga air mata, saksikanlah bahwa di dunia yang bising ini ada kesunyian yang lebih keras dentumannya daripada ledakan Merapi." Itulah kesabaran Pak Damar. Seorang manusia yang relung hatinya seluas samudra, yang mampu menampung seluruh limbah fitnah dunia tanpa membuat air kebaikannya menjadi keruh. Sedikit pun, janganlah kita menjadi hakim yang jemarinya lebih cepat menghujam daripada detak jantung empati. Sebab, seringkali kita menghina sosok yang sebenarnya sedang memanggul langit agar tidak runtuh menimpa kepala kita. Kita seringkali meludahi wajah malaikat yang justru sedang mendoakan keselamatan kita. Di sepertiga malamnya, ingatlah pesan ini. Emas tetaplah emas, meski ia kau benamkan ke dalam kawah lumpur yang paling busuk sekalipun. Ia tidak akan berubah menjadi jelaga. Justru lumpur itulah yang akan kering dan rontok oleh kilau kemurniannya yang mampu membutakan mata kesombongan. Jangan biarkan penyesalanmu setinggi gunung hanya karena lisanmu setajam sembilu. Hormatilah mereka yang bekerja dalam senyap, mereka yang namanya tidak tercatat di papan pengumuman.